Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak dosen, beliau Bapak Yetno MPD serta teman-temanku yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Seniapsa dan rekan saya Monica Sari Arofah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang fase-fase perkembangan. Di dalam fase-fase perkembangan, sebenarnya banyak sekali fase-fase, di antaranya adalah fase prenatal, fase neonatal, dan fase lainnya. Tetapi di kelompok kami akan membahas tentang fase prenatal. Sesuai dengan abstrak, bahwasanya dalam perkembangan atau fase perkembangan individu memiliki sebuah cakupan, di antaranya adalah fase prenatal, neonatal, bayi, kanak-kanak, pubertas, dan fase remaja. Dari semua fase di atas memiliki pengertian dan karakteristik masing-masing pada setiap fase. Dalam fase prenatal, di mana fase ini merupakan sebuah fase dalam kandungan sebelum manusia dilahirkan di muka bumi ini. Berlangsungnya fase prenatal diawali dari periode zigot sampai periode janin. Setelah periode ini bisa dikatakan sebagai proses dimulainya sebuah kehidupan, di mana spermatozoon dan ovum berperan penting dalam proses ini. Dan sebelum proses dimulainya kehidupan, sel reproduksi pria dan wanita harus melalui beberapa proses persiapan, di antaranya pematangan, ovulasi, dan pembuahan pada wanita, serta pematangan dan pembuahan pada pria. Faktor-faktor yang merujuk pada masa atau fase prenatal, pertumbuhan individu sangat dipengaruhi oleh ibu yang bersangkutan, sehingga kondisi individu akan dipengaruhi oleh hal tersebut. Pendahuluan tentang fase-fase perkembangan. Perkembangan merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Tahap apa saja yang dinilai individu dalam perkembangannya, karakteristiknya, dan kemampuan apa sajakah yang muncul, serta permasalahan apa pula yang biasanya dihadapi individu pada setiap fase perkembangan. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan acuan berupa periodisasi, yaitu tentang periodisasi perkembangan. Periodisasi perkembangan yang dipakai dasar dalam pembahasan berikut ini adalah periodisasi menurut Elizabeth B. Horrocks. Periodisasi ini dipilih karena dua alasan. Yang pertama, periodisasi dari pembahasan tentang fase-fase perkembangan berikut ini merupakan tinjauan secara psikologis. Kemudian ada yang alasan kedua adalah deskripsi yang disusun Horrocks, cakupannya luas atau tepatnya lengkap, dimulai dari prenatal sampai fase lanjut usia. Kemudian menginjak pada subbab, yaitu tentang fase prenatal. Ini ada tiga cakupan. Yang pertama adalah berlangsungnya fase prenatal, kemudian juga ada nanti proses dimulainya kehidupan, dan juga ada nanti faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada masa prenatal atau fase prenatal. Yang pertama adalah berlangsungnya fase prenatal. Fase prenatal atau masa dalam kandungan berlangsung sejak terjadinya konsepsi sampai kelahiran yang lamanya kurang lebih 250 saya ulangi, yang lamanya kurang lebih 280 atau 9 bulan. Masa prenatal terbagi dalam 3 periode ini menurut Horrocks, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah periode zigot, periode embrio, dan periode janin. Nah, di periode zigot ini merupakan sejak konsepsi akhir minggu kedua. Bentuk di dalam periode zigot ini, bentuk zigot masih sebesar kepala peniti, tidak berubah karena tidak mempunyai sumber makanan dari luar. Sedangkan hidupnya dipertahankan oleh kuning telur. Kemudian untuk periode embrio ini mencakup akhir minggu kedua sampai akhir bulan kedua. Di dalam periode embrio ini, embrio berkembang menjadi manusia dalam bentuk kecil. Kemudian yang terakhir adalah periode janin. Nah, di dalam periode janin ini akhir bulan kedua sampai lahir, yang mana dijelaskan pada periode janin ini terjadi perubahan pada bagian-bagian tubuh yang telah terbentuk, baik dalam bentuk atau rupa maupun perubahan tekstual, dan terjadi perubahan-perubahan dalam fungsi. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Monica Sari Arofah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi lanjutan dari
Mas Hani, yaitu yang kedua proses dimulainya kehidupan. Nah, sebelum kehidupan dimulai, sel reproduksi pria dan wanita harus melalui beberapa proses perisapan. Untuk wanita terdapat 3 proses perisapan, yaitu yang pertama adalah pematangan, ovulasi, dan pembuahan. Nah, sedangkan untuk sel reproduksi pria hanya melalui 2 proses saja, yaitu pematangan dan pembuahan. Nah, saya akan menjelaskan pematangan. Nah, pematangan adalah pematangan sel reproduksi merupakan proses persiapan pertama dalam menentukan apa saja unsur bawaan dari manusia yang baru dibentuk itu. Ovulasi adalah proses pelepasan sebuah ovum yang telah matang selama siklus haid. Proses ini hanya terjadi pada sel reproduksi wanita. Yang ketiga adalah pembuahan. Pembuahan adalah proses ketiga dalam awal pembentukan individu baru adalah pembuahan ovum oleh spermatozoom. Ada 3 hal penting yang terdapat pada masa pembuahan, yaitu yang pertama adalah terjadinya proses pewarisan sifat-sifat. Yang pertama, prinsip reproduksi, proses penurunan kemampuan potensi dari kedua orang tua. Yang kedua, prinsip konformitas, proses penurunan sifat mengikuti pola jenis spesies atau generasi sebelumnya. Yang ketiga, prinsip variasi, proses penurunan sifat-sifat dan kemampuan potensi bervariasi. Yang keempat, prinsip regresif filial, penurunan sifat-sifat dan kemampuan potensial cenderung ke arah rata-rata. Yang kedua, penentuan jenis kelamin. Nah, yang ketiga, apakah yang dilahirkan anak-anak kembar atau tidak juga ditentukan pada masa pembuahan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada masa pranatal. Faktor-faktornya adalah yang pertama, kondisi fisik dan psikis ibu. Yang kedua, kualitas makanan yang dikonsumsi ibu. Yang ketiga, kebiasaan ibu, atau apakah ibu terbiasa merokok atau minum minuman keras dan sebagainya. Yang keempat adalah usia ibu. Itu tadi merupakan presentasi dari kelompok kami. Bahasanya di dalam bahan presentasi tadi atau dalam video ini hanya mengambil dari inti-inti dari artikel yang kami buat. Jadi untuk bahasa yang lebih lanjut, lebih detailnya, silahkan dibaca untuk artikel yang telah kami buat. Oke, untuk yang bertanya silahkan, insya Allah kami akan menjawabnya semampu kami. Bila kami tidak bisa menjawab, kami akan meminta bantuan dari Bapak dosen, beliau Bapak Yatno MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.